Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih tentang communication skills. Jadi dalam video sebelumnya kita bicara mengenai komponen 6C, ya 6C dalam menjalin komunikasi yang produktif. Nah dalam video berikut ini, dalam modul berikut ini kita akan menyajikan 7 prinsip komunikasi yang produktif, ya, dengan disertai contoh-contoh yang konkret, ya. Jadi ada 7 prinsip mas dalam komunikasi ini yang layak kita usung, yang layak kita lakoni supaya kita bisa menghasilkan komunikasi yang maknyus, yang cetar membahana, ya, yang bisa meyakinkan atasan Anda, bisa meyakinkan rekan-rekan kerja Anda untuk mengeksekusi ide-ide brilian Anda. Ya. Banyak kita punya ide-ide yang menarik, yang wow, tapi kita gagal meyakinkan orang lain, gagal meyakinkan atasan Anda, gagal meyakinkan rekan kerja Anda. Sehingga ide Anda itu menjadi fata morgana, ya, lenyap di telan angin, gone with the wind. Ya. Nah, sama juga ya, berbagai perusahaan mengalami kegagalan komunikasi, ya, konflik, atau mungkin tidak efektif kerjanya karena komunikasinya tidak maknyus, ya, komunikasinya abal-abal, ya, sehingga menjadi terseok-seok kinerja organisasinya, ya, termehek-mehek mas. Nah dengan menerapkan 7 prinsip komunikasi yang sebentar lagi akan kita elaborasi, mudah-mudahan kita bisa menghindari fenomena itu, ya mas ya. Nah mari coba kita lihat langsung saja mas, ya. Ada 7 prinsip ya di dalam slide di depan Anda ini. Ada 2 yang saya tampilkan ya. Jadi yang pertama, kalau Anda komunikasi itu sebaiknya perhalus kata-kata kamu atau ya, atau ubah menjadi saya untuk menghindari suara yang seolah menekan. Ya. Misalnya ya, contohnya di bawahnya itu sebagai ganti dari kamu harus ya. Mungkin Anda bisa mengatakan dapat nggak Anda melakukan ini? Dapatkah Anda membantu saya? Dapatkah Anda mengetik laporan ini? Ya. Jangan bilang, you harus selesaikan laporan ini dan minggu depan you harus selesai. Itu kesannya terlalu memerintah mas ya. Meskipun kita atasan ya tidak boleh seperti itu ya. Kita sebaiknya ngomongnya dengan halus ya. Dapatkah Anda menyelesaikan laporan ini minggu depan ya? Atau bisa nggak saya dibantu supaya laporan ini bisa selesai minggu depan ya? Bahasanya lebih halus ya. Bisa nggak saya dibantu ya? Atau boleh nggak saya minta tolong kamu supaya laporan ini dikerjakan dengan cepat sehingga minggu depan sudah selesai dan di email kepada saya. Jadi bahasanya halus mas, ya lebih wise, lebih respectful, tidak merentah-merentah. Ya, kamu harus gini, ya. Kamu harus lembur. Ya. Boleh nggak kira-kira malam ini kita kerja lembur? Itu kan bahasa yang lebih wise mas, yang lebih sopan. Nah yang kedua yang tidak kalah penting nih mas, fokus pada solusi bukan pada masalah ya. Sebagai ganti kita kehabisan susu, katakan saya akan berbelanja untuk membeli susu. Ini penting ini mas ya. Seringkali ketika kita di kantor meeting, ya diskusi, ngobrol sama teman-teman atau meeting lah paling sering ya. Itu kita sering ketika meeting itu fokus pada kata-kata problem, kendala, masalah. Misalnya masalahnya spare part-nya terlambat datangnya, ya, bagian keuangannya tidak cepat mencairkan uang, masalah lagi. Atau bilang masalah IT-nya bermasalah lah. Jadi Anda selalu fokus pada masalah gitu ngomongnya. Alih-alih mengatakan seperti itu, sebaiknya ya kita fokus pada solusi. Oke, misalnya sistem IT-nya down ya, sering down atau sering trouble. Alih-alih mengatakan IT-nya ini ngawur, tidak profesional, ya. Kendalanya IT-nya sering down, itu alih-alih mengatakan seperti itu, kita sebaiknya lebih baik mengatakan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi tantangan ini. Solusi apa yang harus kita lakukan bersama dengan tim IT. Jadi bahasanya itu lebih fokus pada solusi, mas. Itulah yang dilakukan oleh Toyota ya. Ada salah seorang peneliti yang mencoba melacak kenapa Toyota menjadi perusahaan legendaris. Ternyata salah satu faktornya adalah sederhana mas. Ketika mereka meeting mengenai kinerja, mengenai KPI, itu ketika ada masalah mereka tidak mengatakan masalah dan saling menyalahkan, tapi mereka langsung mengatakan this is challenges and what can be done. Oke, ini tantangannya IT-nya sering down gitu, atau tantangannya spare part-nya terlambat. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Solusinya. Jadi kita fokus solusi. Seperti kata-kata ini, kita kehabisan susu itu kan
Atau kita kehabisan spare part, Pak. Kita kehabisan uang. Yang sering kehabisan spare part ya. Itu bahasa yang merefleksikan kegagalan gitu. Jauh lebih baik kata pakar-pakar komunikasi kita mengatakan, oke, minggu depan saya akan pastikan bahwa spare part-nya akan datang. Itu kan lebih ini Mas, lebih positif, framing-nya lebih positif. Saya akan berbelanja, ya, saya akan melakukan berbagai perbaikan supaya IT-nya menjadi lebih stabil. Saya berjanji mulai bulan depan sudah lebih stabil. Itu fokusnya pada solusi. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda nanti besok-besok rapat dan kemudian ketemu kata-kata masalahnya, saya sering itu Mas, ketika saya rapat dengan klien ya, ketika meeting itu ketika mereka targetnya tidak selesai, tidak tercapai, mereka langsung bilang, ini Pak Yudhya masalahnya ini. Oh ini Pak, ini kendalanya, masalahnya itu sampai 100 kali itu saya mendengar kata-kata kendala dan masalah atau problem. Itu kan kata-kata negatif semua. Salah seorang pakar psikologi mengatakan kalau Anda mau maju sebaiknya Anda beli Renso besok. Buat apa? Supaya otak Anda di brainwash pakai Renso, hilangkan kata-kata kendala, problem atau masalah. Ganti dengan kata-kata tantangan dan kemudian ganti itu semua dengan kata-kata what can be done, apa yang harus kita lakukan supaya menjadi selesai, solusinya apa. Jadi alih-alih mengatakan masalah-masalah, kendala-kendala, kita bilang, oke, saya akan melakukan ini, ya, supaya menjadi tuntas masalahnya, ya, solusinya ada. Ya. Jadi ini ada tugas nih Mas ya, di halaman berikutnya ya, saya ngasih tugas kepada Anda, fokus pada solusi. Jadi kalau kelak besok Anda meeting atau diskusi, selalu berusaha untuk mengatakan sesuatu yang fokus pada solusi, bukan pada problem dan kendala. Ya. Jadi kalau Anda nanti next time meeting, ya besok atau minggu depan, meeting di kantor Anda menemui teman Anda yang, ini masalahnya ini, nggak ada laptopnya, ya, ini problemnya spare part-nya nggak ada, lebih baik langsung, oke, mari kita bicarakan solusinya. Solusinya apa? Jadi kita mengajak teman-teman Anda untuk memikirkan solusi, jangan saling menyalahkan. Let's talk together, apa solusinya? Itu jauh lebih kredibel Mas, jauh lebih maknyus daripada menyalahkan ya. Apalagi tadi kendala-kendala, masalah. Itu problem itu. Ya, contohnya misalnya saya punya website ya, saya punya blog. Ya jadi kadang-kadang memang penjualan di blog saya menurun gitu ya. Tapi saya tidak langsung mengatakan ini problemnya mungkin dolarnya naik, rupiahnya kolaps ya, dolarnya naik, ini menjadi penjualannya menurun, ini problem Pak, ini masalah. Itu menurut saya fokus pada masalah tidak akan menyelesaikan solusi. Penjualan web saya memang turun, tapi saya tidak menyalahkan atau menganggap dolar itu problem kendala. Kita langsung fokus saja solusi, and then what can be done, solusinya apa? Supaya penjualan kita menjadi naik. Apa? Let's think about solution. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan kendala, Mas. Itu kunci itu, Mas. Jangan mengalokasikan waktu terlalu banyak untuk saling blaming dan kemudian memikirkan masalah. Lebih baik otak Anda, waktu Anda digunakan untuk memikirkan solusi. Oke? Jadi itu Mas ya tugasnya ya. Tolong Anda memikirkan solusi Anda. Ya. Nah yang nomor 3 ini ya. Jadi ganti kata-kata tidak bisa menjadi bisa. Ya, contohnya sebagai ganti dari kata kita tidak dapat melakukan hal itu sampai minggu depan. Katakan kita dapat melakukan hal itu minggu depan. Itu kan maknanya sama Mas ya. Tapi kalimat yang kedua itu jauh lebih wise, lebih positif oriented. Kalau yang pertama itu kan negatif oriented itu Mas. Ya kesannya itu problem lagi. Kita tidak bisa Pak mengerjakan itu sampai minggu depan. Kita tidak bisa kerja Pak sampai minggu depan karena IT-nya rusak. Alih-alih mengatakan itu, kita bisa mengatakan, oke Pak, minggu depan kita sudah bisa bekerja lagi karena saat itu IT-nya sudah beres. Itu kalimatnya lebih, ini Mas, lebih positif ya, lebih menggembirakan gitu. Nah, seringkali kita itu lebih terpancing ngomong dengan kalimat yang pertama itu. Kita nggak bisa kerja ini Pak. Ya, nggak ada resource-nya di sini. Ya, sampai minggu depan. Sebaiknya kita dapat melakukan hal itu. Kita mulai bisa kerja Pak minggu depan karena resource-nya minggu depan sudah tersedia. Ya, jadi fokusnya pada positive thing, bisa. Yes we can, jangan cannot gitu ya. Atau misalnya gaji saya tidak naik-naik ya. Jadi saya malas
kerja. Itu kalimat yang demotivated. Kenapa tidak mengatakan misalkan kerja keras supaya gaji saya naik, gitu Mas, dibalik gitu ya. Jadi kita seringkali ngomong yang tadi pertama, sudah males lah kerja di sini, ngapain kerja keras, gajinya segitu-segitu aja. Itu negatif oriented Mas. Dan nasib kita tidak akan pernah berubah kalau kita mentalitasnya seperti itu. Jauh lebih baik kita pikir solusinya daripada mengeluh. Oke, supaya saya gajinya naik, saya harus kerja keras. Kerja cerdas juga, kerja kreatif. Gitu Mas ya, oke. Kemudian yang nomor 4 ini Mas ya, mengambil tanggung jawab, jangan menyalahkan ya. Sebagai ganti dari ini bukan kesalahan saya, katakan ini yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan hal itu. Ini Mas ya, sama. Kalau kalimat pertama itu blaming ya, mentalitasnya, kulturnya blaming each other. Departemen itu yang salah, IT yang salah, spare part gudang yang keliru, procurement-nya ngawur. Ya. Alih-alih mengatakan itu ya kita bilang sama IT, Mas IT apa yang bisa kita lakukan supaya tantangan ini bisa kita selesaikan bersama. Gitu loh. Mari kita bekerja bersama. Ini yang harus kita lakukan supaya masalah ini bisa kita selesaikan. Ya. Jadi fokusnya pada solusi sekali lagi ya, solution based bukan problem based. Ya. Apa yang bisa, mari coba kita memikirkan solusinya supaya procurement menjadi lebih cepat kerjanya misalnya. Jadi gitu Mas, ya. Itu yang nomor 4. Nah, yang nomor 5, ini penting juga nih Mas. Katakan apa yang Anda inginkan, bukan apa yang tidak Anda inginkan. Sebagai ganti dari kata jangan menyetir terlalu cepat, bilang menyetirlah dengan hati-hati. Ini kunci nih Mas. Ini kunci nih. Ya, sama Mas, daripada Anda mengatakan jangan merokok, Anda lebih baik ngomong hiduplah dengan sehat. Daripada mengatakan jangan korupsi, lebih baik mengatakan mari hidup dengan jujur. Bekerja dengan halal. Itu kunci itu Mas, karena pakar-pakar linguistik ya, linguistik dan neurologi pernah kerjasama ini Mas. Pakar linguistik sama neurologi mengatakan, kerjasama melakukan riset bahwa kata-kata negatif seperti jangan menyetir terlalu cepat, jangan merokok, jangan korupsi, itu ternyata justru mendorong orang untuk korupsi, untuk merokok, untuk menyetir dengan cepat. Ya. Karena ternyata otak kita itu fokus pada kalimat di depan jangannya itu. Contohnya sekarang saya mau bilang sama Anda, jangan pikirkan mengenai pesawat terbang. Langsung di kepala Anda yang pikirin adalah pesawat terbang. Ya. Atau kedua misalnya, tolong jangan pikirkan mengenai gajah. Anda langsung di kepala Anda mikir tentang gajah. Jadi kata-kata jangannya itu tidak terserap. Jadi ketika kita bilang jangan korupsi, yang masuk di otak Anda itu korupsi. Ketika Anda mengatakan jangan merokok, merokok yang masuk di sini yang diingat. Atau satu lagi contoh yang sering ya, say no to drug. Itu keliru. Jangan pakai narkoba. Yang masuk di otak para audiens adalah narkoba. Jadi alih-alih mengatakan jangan pakai narkoba, ya bilanglah itu, hiduplah dengan sehat. Alih-alih mengatakan jangan merokok, hiduplah dengan sehat dan produktif. Rajin-rajinlah olahraga. Karena begitu Anda fokus pada rajin olahraga, pasti pelan-pelan orang akan berhenti merokok, Mas. Ya, kalau orang itu sudah bisa menempatkan nikmatnya olahraga. Jangan bilang, jangan korupsi, tapi bilanglah, mari kita hidup dengan jujur dan bekerja dengan halal. Ya, jadi itu, Mas. Ya. Sekali lagi ya, jadi ketika Anda mengatakan misalnya sama di kantor, besok kita rapat loh, jangan telat. Rapatnya jangan telat, itu jangan. Alih-alih mengatakan seperti itu, kita bisa lebih baik bilang, besok rapat jam 9, mohon datang tepat waktu. Jadi tepat waktunya ditonjolkan. Bukan jangan telat. Kalau jangan telat, yang dipikir telatnya, Mas. Ya. Jadi, again sama, Anda kerja di sini, sudah digaji, jangan males-malesan, itu keliru. Daripada ngomong kayak gitu, bilang, Anda sudah mendapatkan gaji dengan baik di sini, mohon kerja dengan keras dan cerdas. Jadi kata-kata negatif, jangan, atau yang tadi ya, males, itu dihilangkan, Mas. Di brainwash. Fokus pada apa yang ingin kita dapatkan. Ya. Hidup sehat, kerja keras, kerja kreatif. Oke? Kemudian yang nomor 6 ini Mas ya, fokus ke depan, bukan ke masa lalu. Nah, ini sering ini Mas, sebagai ganti dari saya telah memberitahu kamu sebelumnya untuk tidak. Lebih baik katakan mulai sekarang dan seterusnya. Ini sering ini Mas ya.
Misalnya Anda sama teman-teman Anda bilang, "Loh, bener kan? Bener kan? Apa? Saya sudah bilang." Itu kan sering, Mas ya. Kita selalu seolah-olah menyalahkan masa lalu. Seandainya gitu ya. "Loh, bener kan? Kamu sih ngeyel, sudah saya kasih tahu. Masih aja kayak gitu. Sekarang kayak gini." Nah, ini kan sering, Mas ya, Anda mengatakan seperti itu sama teman-teman kita atau rekan-rekan kerja kita. Atau dalam hati bahkan. Ngapain? Itu nggak ada gunanya. Ya, lebih baik bilang, mulai sekarang kita sebaiknya melakukan ini. Ya, jadi kejadian yang tadi tidak diinginkan supaya mudah-mudahan menjadi cambuk ya. Jadi mulai sekarang kita harus dan seterusnya. Sekali lagi fokusnya pada solusi, pada yang baik. Yang sudah tidak baik, yang sudah terlanjur terjadi ya lupakan. Jangan malah dijadikan olok-olok. Lu bener kan? Apa gue bilang gitu ya. Itu kan negatif oriented, Mas. Dan prinsip terakhir nih ya, di halaman berikutnya, bagi informasi daripada berdebat ya. Sebagai ganti, bukan Anda yang salah, itu kalimat yang judgement itu. Lebih baik katakan saya melihatnya seperti ini ya. Menurut hemat saya seperti ini, dalam perspektif saya seperti ini. Kira-kira menurut Anda seperti apa gitu loh. Jangan bilang, perspektif Anda salah itu, keliru itu. Itu menurut saya kurang wise. Ya. Jadi itu Mas ya, beberapa 7 prinsip komunikasi yang harus kita usung, harus kita lakoni ya. Jadi dari 7 itu, sekali lagi saya ingin mengatakan fokus pada solusi Mas ya, itu penting, jangan pada problem, dan bilangnya bisa-bisa ya. Kita harus bilang apa yang kita inginkan, jangan yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi fokusnya semua positive oriented, solution based, bukan problem based dan negative oriented. Jadi komunikasinya, karena apa? Karena ketika kita komunikasi lebih banyak mengeluarkan kata-kata yang negatif ya, masalah, kendala, problem, tidak bisa, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Itu menurut penelitian, ini riset nih membuktikan Mas. Kalau kita penuhi kantor kita dengan komunikasi yang isinya negatif-negatif seperti itu, kultur kinerja tidak akan terbangun. Kita menjadi pesimis. Ya. Kinerja perusahaan kita tidak akan maju-maju karena kita fokusnya pada kegagalan, pada problem, pada masalah, pada negatif oriented. Salah seorang peneliti mengatakan kalau Anda mau maju lebih baik merayakan lebih banyak, rayakan kalimat-kalimat positif. Insya Allah bisa. Dan solution based tadi, apa yang harus kita lakukan? What can be done? Apa solusinya? Ya, jadi kalimat-kalimatnya itu tadi hidup sehat. Ya, bekerjalah dengan baik, dengan jujur. Kalimat-kalimat yang positif. Rapat dengan tepat waktu. Jangan bilang jangan telat. Jangan bilang jangan malas, tapi kerjalah dengan baik. Dengan penuh dedikasi gitu ya. Jadi kalimat-kalimat positif seperti itu akan membuat aura kantor kita menjadi lebih positif, Mas. Auranya akan lain, atmosfernya akan lain. Dibanding kalau kantor kita itu dipenuhi dengan kalimat-kalimat negatif, auranya akan menjadi lebih negatif. Dan kita bisa terpuruk dalam duka, dalam nestapa. Ya, kinerja kita menjadi termehek-mehek. Oke, terima kasih. Itulah 7 prinsip komunikasi yang layak kita elaborasi dan kita praktekkan demi masa depan yang lebih baik. Kita akan berjumpa dalam video online berikutnya. Terima kasih.